Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan administrasi server. Sekarang adalah pertemuan ke-12, yaitu tentang tips keamanan email. Nah, keamanan email bukan hanya tanggung jawab penyedia email. Jadi kalau kamu emailnya pakai Google, Gmail, jadi bukan hanya tanggung jawabnya Google, bukan hanya tanggung jawabnya Yahoo, Microsoft, dan lain sebagainya. Jadi keamanan emailmu adalah tanggung jawabmu juga, kayak gitu ya. Jadi keamanan email adalah tanggung jawab setiap orang. Nah, sekarang saya akan share tips-tips bagaimana menjaga email agar tetap aman kayak gitu. Nah, tips yang pertama, sering ubah password. Gunakan password yang kuat. Jadi jangan gunakan PASSWORD sebagai password atau 123456 atau hal umum lainnya. Dan pasar, apa misalnya passwordnya Panjer, Indonesia, lalu apa misalnya passwordnya kata-kata yang sudah ada di kamus. Biasanya apalagi bahasa Inggris gitu ya. Biasanya itu jebolnya kalau diserang itu hitungan detik udah bolong. Apalagi 123456 nih, hitungan 2 detik udah hilang. Kayak gitu. Jadi password yang kuat itu adalah saya contohin. Ini mungkin tidak kepikiran. Password yang kuat adalah password bahasa daerah. Nah, tak percaya kan? Jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa nasional internasional, pakai bahasa daerah. Apalagi bahasa daerahnya sudah dimodifikasi huruf besar kecil, lalu ada angka, tanda baca, mampus, akan jebol, lama banget jebolnya. Contoh, semeton gitu misalnya. Ya huruf gede, M pakai 3, T 0 N. Kayak gini misalnya. Ya, ini kuat nih. Ini kuat. Apalagi ditambah kayak gini, mampus dah. Ini lama banget jebolnya nih. Kayak gitu. Pakai bahasa daerah. Apa bahasa daerah lagi misalnya yang cukup panjang, semeton, lalu misalnya Bali Banjar. Nah, ini misalnya ganti I-nya pakai 3, ini pakai 4, lalu ini R-nya saya gedein, lalu pakai underscore lagi. Mampus. Jadi password-password yang kayak gini ini adalah password yang kuat. Walaupun dia huruf besar huruf kecil, tapi masih pakai bahasa yang umum gitu misalnya ya. Misalnya Amerika. Nah, kayak gini nih gampang bobol. Ya, ini masih bisa gampang ditebak kayak gitu. Karena masih bahasa Inggris, bahasa sehari-hari. Nah, kalau sudah pakai bahasa daerah gini mampus. Susah jebolnya. Ya, jadi jangan pakai PASSWORD 123456 atau hal umum lainnya. Ya, hindari. Gunakan password yang berbeda untuk setiap email. Jadi zaman sekarang ini umumnya orang pasti punya lebih dari satu email. Biasanya seperti itu. Ya, Pak, email saya cuma satu. Walah. Jadi bedakan itu contohnya adalah email untuk m-banking, bedakan dengan email untuk kirim tugas kuliah itu misalnya. Penting itu. Email untuk sosial media beda lagi kayak gitu. Lalu passwordnya jangan lupa dibedakan juga. Akan lebih rentan jika password email adalah password yang sama untuk rekening bank. Nah, ini rekening bank kan atau ATM itu kan passwordnya angka. Angka biasanya ada 6 karakter kayak gitu. Nah, jangan disamakan dengan password email. Ketika emailnya bobol, ketika email kita diserang, itu biasanya penyerang itu pasti yang pertama dicari adalah rekening bank. Udah pasti. Yang dicari adalah uang. Ngapain dia nyari akun sosmedmu, tidak penting. Kecuali akun sosmedmu followernya 4M gitu, oke lah.
Kalau orang-orang biasa ya nggak penting, yang penting adalah uangnya, duit. Nah, kalau password emailmu sama dengan password m-banking ya udah. Ya, detik itu juga belum sempat ngabarin bank, duitnya udah ludas semua. Nah, ini jangan membuka lampiran atau attachment sembarangan, kecuali Anda tahu pengirimnya dan memang menantikan email tersebut. Kadang kita ketika ada file itu langsung download. Kalau ada fitur auto download juga, apalagi dinonaktifkan saja. Kalau nggak tahu siapa yang ngirim, bahkan jika sudah tahu pengirimnya, konfirmasi dulu. Ini misalnya via telepon, via chat gitu, dikonfirmasi dulu. Benar nggak kalau orangnya itu adalah pengirimnya, kayak gitu. Benar nggak file yang dikirim itu adalah file atas nama ini, kayak gitu. Jadi jangan langsung dibuka, jangan langsung di-download. Takutnya isinya macam-macam. Nih, berhati-hati dengan instruksi makro. Jadi makro itu biasanya adalah mengaktifkan aplikasi Word atau Excel, pengolah kata dan pengolah angka. Jadi kadang ada pesan email yang menginstruksikan untuk mengaktifkan fitur makro sebelum membuka lampiran. Jadi biasanya ketika kita mau buka lampirannya, itu ada warning dulu, tolong aktifkan makro pada Word dan Excel. Jadi hati-hati. Jadi kalau makronya aktif, makro itu bisa menjalankan perintah tertentu, instruksi tertentu yang kita nggak lihat. Jadi jalannya di belakang layar, berbahaya. Gunakan antivirus pada komputer lokal atau offline. Maksudnya adalah biasanya email itu sudah ada antivirusnya. Jadi di email ketika kita download attachment itu biasanya di scan dulu, ada antivirusnya. Namun jangan lupa juga di komputer lokal itu juga gunakan antivirus. Nah, pengirim yang tak dikenal, ya hapus segera emailnya. Ini biasanya kebiasaan orang kita itu adalah, oh ada yang kirim email, buka nih. Ada yang kirim email, buka kayak gitu. Padahal dia nggak kenal, jadi ya dibuka aja kayak gitu. Nah, jangan coba membukanya. Jadi kalau udah pengirimnya nggak dikenal, walaupun itu tidak ditandai spam, jadi hapus saja emailnya. Nah, kenali phishing. Phishing ini berasal dari kata fishing yang artinya mancing. Jadi memang orang mancing gitu ya. Jadi pesannya berisi ancaman untuk menutup akun Anda. Jika Anda tidak melakukan ini, email Anda akan ditutup dalam waktu sekian hari. Itu misalnya. Lalu jika Anda tidak mengirimkan password, KTP, SIM, apapun itu, email Anda akan begini, kayak gitu misalnya. Ada kata seperti urgent, padahal sebenarnya itu adalah memberikan rasa urgensi yang palsu. Jadi kata-katanya aja yang ada kata urgentnya. Jadi seolah-olah kita itu didesak, kita itu ditunggu kayak gitu. Alamat emailnya diperhatikan, alamat email palsu. Jadi dia mengatasnamakan perusahaan ini, kantor ini, tapi ngirimnya pakai Gmail. Atau instansi ini, kampus ini, tapi bukan dari email perusahaannya, kayak gitu. Bisa dicek kan siapa pengirimnya. Lalu misalnya dia udah rapi banget gininya, strukturnya, tapi tata bahasanya, tulisannya masih buruk. Ini juga dibaca, diperhatikan. Jadi ini belum semua tipsnya. Jadi kira-kira phishing itu seperti ini. Nah, 9. Arahkan mouse ke tautan sebelum mengkliknya. Lihat apakah URL terlihat sah atau baik. Jadi maksudnya itu yang seperti ini. Contoh Play Store lagi ya. Nah, jadi ketika ketemu link di email, jangan langsung diklik, arahkan dulu ke sini. Nah, lalu lihat di sebelah kiri bawah ini yang muncul ini, saya tandai ya di sini, yang di sini. Nah, itu ada link. Nah, dicek dulu link itu mengarah kemana. Ya.
saya baru ngetik Play Store, lalu ada banyak link di bawah seperti ini. Nah, ini saya carakan dulu. Nah, biasakan seperti itu. Nah, ini dia mengarahnya kemana kayak gitu ya. Kadang kita tertipu di sini Google Play Store, tapi ketika kita arahkan itu yang bawah ini mengarah ke yang lain kayak gitu ya. Itu maksudnya. Lihat apakah URL terlihat sah atau baik, bener nggak URL-nya gitu maksudnya. Lebih baik lagi ya untuk menghindari autoplay dan auto yang lainnya, buka browser baru, ketik linknya secara manual. Ini caranya repot tapi jauh lebih aman. Jadi kita arahkan dulu. Oke, linknya adalah play.google.com/store. Lalu kita buka browser baru, kita ketik lagi play.google.com/store. Nah, nih cara yang jauh lebih aman. Jadi kita menghindari auto di internet. 10. Jangan beri email ke situs yang tak dipercaya. Ya, contoh kemarin Tokopedia. Nah, email Tokopedia saya email yang sama dengan M-Banking, email yang sama dengan email kampus, ya sudah mampus lah. Jadi jangan sembarang register email ya. Kalau tidak yakin, bikin aja email sembarang lagi satu, lalu baru register ke situs tersebut. Ya, misalnya siapa tadi yang nanya, Dede. Oh ya, Dede. Jadi mau belanja di Tokopedia gitu misalnya. Ya bikin aja email dede_tokopedia@yahoo@gmail.com. Pakai email itu untuk di Tokopedia aja. Lalu untuk di kampus ya bikin aja dede_kuliah. Tadi bikinnya adalah dede_tokopedia. Ini kok jadi sebut merek. Misalnya nih. Lalu bikin dede_kuliah@gmail.com. Misal. Mau pakai apa ya terserah. Bebas. Lalu untuk sosmed misalnya dede_facebook@gmail.com. Ya memang terkesan ribet, terkesan repot, lalu passwordnya beda-beda ya. Memang terkesan ribet, repot, kita harus mengingat satu-satu, tapi cara ini jauh lebih aman. Ya, jauh lebih aman. Ya, Tokopedia down ya sudah. Ya, kita ganti password atau selesai berhenti pakai layanan Tokopedia atau gimana, ya sudah. Tidak ada masalah. Facebook kita masih aman, kuliah kita masih aman kayak gitu. Facebook down, siapa tahu apapun bisa terjadi. Tokopedia down pun kita nggak ada berpikir ke sana kan kemarin, buktinya sekarang ya ambruk juga. Facebook down, ya sudah, akun kita masih aman kayak gitu. Jadi gunakan cara-cara seperti ini. Bikin email kan free. Ya, satu orang bisa punya berapa email, nggak ada batasan. Nah, sembarang register akan menyebabkan email menjadi tujuan spammer. Kadang kita berpikir, kok bisa email saya ini dapat spam? Dari mana pengirimnya tahu? Ya ini, web kita register, misalnya kita download gratis di situs download mana gitu, kita register. Lalu ada apa lagi gitu, kita register seperti itu. Ya, spammer itu mendapat list email dari sana. Nah, 11. Jangan klik tautan unsubscribe pada email. Jadi kadang ini bukan unsubscribe-nya YouTube, beda ya. Jadi bukan subscribe-nya YouTube. Kadang kita berlangganan dapat email. Misalnya iklan dari mana gitu, atau lowongan kerja misalnya dari mana gitu. Nah, biasanya di email di bawah itu ada tombol untuk berhenti berlangganan atau unsubscribe. Nah, itu jangan diklik. Biasanya mengarah kemana-mana. Atau bahkan kita tidak unsubscribe yang sebenarnya, tapi diarahkan ke iklan segala macam. Kayak gitu. Lebih baik adalah buka situsnya, ya.
situs lowongan kerja, situs dagang, apapun itu yang biasanya kita terima emailnya, lalu kita ingin berhenti, buka situsnya, lalu cari sendiri. Temukan tautan unsubscribe-nya ini, jangan melalui email, jangan yang dikirim oleh emailnya. Urusan bisnis takkan meminta informasi pribadi melalui email. Ya, pebisnis yang baik mengetahui hal ini, jangan mengirim informasi pribadi melalui email. Ya, biasanya harusnya pebisnis yang baik, profesional itu kirim lamaran kerja pun tidak melalui email, karena ada data-data pribadi di sana, nomor HP kayak gitu, tempat tanggal lahir, nama orang tua. Ya, jangan mengirim informasi pribadi melalui email. Sampai mana tadi? Oke, sampai sini. Nah, biasanya mengirim yang seperti ini itu masih menggunakan pos. Ya, jadi kirim lewat pos, kirim berkas itu walaupun terkesan kuno, itu masih jauh lebih aman daripada mengirim dengan email. Ya, besok-besok kalau mau lamar kerja, itu lamar kerja misalnya tempatnya masih di Bali, sebisa mungkin kirimnya itu manual, kirim aja, datang aja ke sana, daripada data kita itu mengawang-awang di internet. Jadi walaupun ditawari lamaran kerja bisa dikirim via email Pak, ya tanya aja, saya mau bawa langsung ke sana, apakah bisa, kayak gitu. Atau saya mau kirim lewat pos, apakah bisa, seperti itu. Pasti bisa. Ya, tempat kerja pasti menerima lamaran kerja masih yang berupa lembaran kertas seperti itu. Jadi jangan dikirim via email. Lumayan loh, di email di CV itu kan ada nama orang tua. Ya, kalau orang tahu nama ibumu, bisa jebol ATM. Di ATM itu kan ada nama ibu. Jangan membalas spam. Nah, udah pasti ini berkaitan juga dengan poin tadi, kalau pengirim emailnya tidak dikenal, itu langsung saja emailnya dihapus. Ya, apalagi dibalas, jangan. Balasan kemungkinan tidak akan menuju ke email, ya, melainkan tujuan tertentu yang mengundang malware. Jadi kalau kita membalas spam, itu email kita tuh bukannya nyampe di pengirimnya, tapi malah menandakan kalau email kita itu aktif kayak gitu. Oh, emailnya ini beneran aktif, dia membalas kayak gitu. Nah, ini tadi jangan akses email di jaringan WiFi publik, ya. Ketika pakai WiFi di kampus, restoran, mall, segala macam, itu jangan buka email. Ya, kemungkinan ada orang lain yang menunggu data Anda. Jadi jangan buka email kalau WiFi-nya public, WiFi umum, apalagi gratisan kayak gitu. Nah, pastikan logout aplikasi di HP. Kalau aplikasi misalnya email itu kan zaman sekarang ada aplikasinya, tidak harus dibuka di webmail, tidak harus dipakai browser. Nah, pastikan ketika sudah selesai mengirim atau menggunakan email itu di logout aplikasinya, entah itu di web atau di aplikasi, selalu. Ya, kira itu tipsnya keamanan menggunakan email. Nah, pengetahuan dalam menggunakan email jauh lebih penting dalam menjaga keamanan. Pengetahuan dalam menggunakan email jauh lebih penting dalam menjaga keamanan dibanding apapun, kayak gitu. Jadi dibanding kita gunakan antivirus, dibanding menggunakan email ini, email itu, oleh vendor ini, vendor itu, sebenarnya pengetahuan pengguna dalam menggunakan email itu jauh lebih penting. Jadi pengetahuan penggunanya sendiri yang menentukan apakah email itu akan aman atau tidak. Seperti itu. Jadi ini cuma tips ya, cuma tips. Jadi di luar cara ini masih banyak lagi cara-cara yang lain. Ada pertanyaan kah ini?
Oh, ini bukan pertanyaan. Oke, kalau gitu saya stop videonya dulu.